ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Shadaqallahul azim. Ucapan takziman wa ikraman ulun tuan yang setinggi-tingginya kepada Al-Fadil Al-Mukarram gure kita bersama pimpinan Dayah Mutmainnah Al-Waliyah tamelake ba Allah Subhanahu wa taala gure kita nyan negeri panjang umur, negeri bersehat badan dan fikiran, negeri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kampung wabil khusus dan di Nanggro Aceh secara umum. Mudah-mudahan doanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ulun-ulun yang mendapat kemenangan singa di yaumil mahsyar. Takziman wa takriman pula kepada keluarga doanya. Kita yakin apabila si dodo ulun ka bergerak di bidang agama wabil khusus di bidang dayah, sungguh banyak pengorbanan yang harus dilakukan di keluarga. Tanpa adanya dukungan keluarga, mustahil dayah yang dengan cintanya berdiri tegak di dalam kampung yang pula ada yang cintai. Takziman wa ikraman pula kepada para guru yang merupakan pelita yang membawa rahmat bagi anak-anak kitanya. Penghormatan runtuhan kepada Pak Camat Kecamatan Darul Imarah, tamlake pula Sultan Ketanyonyo, lebih panjang umur, sehat badan dan fikiran, sabi selalu dalam mendukung Ketanyo dalam menegakkan pula akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa kan? Tanpa dukungan daripada pemimpin, mustahil sebuah kebijakan akan bisa berjalan. Tanpa pemimpin, mustahil hukum bisa berjalan. Oleh karenanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala membertak hati pemimpin kita di dalam akidah yang sangat kita cintainya. Ucapan takziman pula kepada gure-gure runtuhan, abu-abu yang berhadir pada tempat yang sangat mulianya, kepada seluruh santriwan dan santriwati, tamlake anak-anak ketanyo menjadi penghibur ketanyo di kala kudip ketanyo dan membawa syafaat bagi ketanyo ketika tanyo ka kepedamang singa dalam kubu le ulun yang mantapuri. Tamlake pula ba Allah Subhanahu wa taala anak-anak ketanyo yang jakut bak dayahnya merupakan penerus cita-cita berpilih di antara ulungan mandum salah sirwa ulama yang ulamanya merupakan waris daripada Nabi. Lipelahi ya Allah, ya Allah, ya Allah, para ulama dari dayah yang kamu cintainya. Amin ya rabbal alamin. Kaum mak dan kaum ayah asal surga memandung mandum pujo dan syukur sama-sama ketanjo panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana le Allah Subhanahu wa taala hana henti detik, hana henti menit, tidak berhenti jam. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, malah tahun berganti tahun. Hana dom di Allah Subhanahu wa taala memutuskan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita,
Yang pertama adalah nikmat kesempatan. Apabila dah hitung barangkali jumlah penduduk Kampung Lam Sidaya, Kampung Kutakarang yang dekat dengan tempat ceramahnya, mungkin menyegejak mandum yang hanasib tempat. Tetapi hana mandum nikmat kesempatan itu Allah berikan kepada mereka. Hanya gedanyo-gedanyo lah yang Allah beri kesempatan bak malam yang mulia, sehingga bisa berhadir bak tempat yang sangat mulia. Nyan sabuk nikmat. Nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Alhamdulillah dengan nikmat sehat, luntuan bisa lundeng di hadapan gure-gure luntuan memandu. Kaum mak dan kaum ayah bisa berada di bawah tenda yang sangat indah. Nyan karena memang madang Nabi bertakluk nikmat sehat ada diri kita. Pada masa nikmat sehat yang baru terasa bak kita, ketika nikmat sehat yang berpindah dari badan kita dan kemudian disingkirkan bak tempat yang lain. Maka untuk mensyukuri nikmat sehatnya, kita sigaga tajak Hodanya baru mau sakit, menyerta lakukan kalkulasi untuk Provinsi Aceh tidak kurang daripada 30-an rumah sakit. Baik rumah sakit itu punya pemerintah maupun rumah sakit swasta. Untuk saatnya rata-rata rumah sakit penuh tempat tidurnya. Bak tempat lontuan kerja Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, yang jumlah tempat minggu tua, jumlah tempat perawatan 78 tempat sampai hanya lengkalan WA yang mantung penuh. Banyak pasien yang tidak tertampung di ruang rawat. Pasien tertampung tinggal bunga, tinggal seput, tinggal dosa. Sokah mereka yang mandung saudara kita yang sedang gejok nikmat sehat. Tadamang dan tadamang. Contoh tadamang bak ruang ICU. Yang ICU jumlah tempat cuma nambah saja di ruang nambah. Ketika seorang pasien dipedamang dalam ruangnya, dipasang infus, dipasang silang makanan, dipasang selang kencing, jantungnya dikontrol, nafasnya dikontrol. So yang kontrol mesin. Harga sabuk mesin adalah heboh kijam innovaribon. Yang sabuk mesin untuk bantu nafas ulir. Tadanya mbak keluarga yang tengah preh di luar kamar ICU. Wahai para keluarga, apakah yang engkau inginkan pada hari ini? Menyelunjuk motor na perle, menyelunjuk rumah na perle. Sungguh yang mereka idam-idamkan adalah ada menjir ane yang bagi operasi boleh uji iwa rumah. Ada menjir urgensi yang bagi dioperasi boleh buwa rumah. Dan berbagai macam penyakit yang lain yang pada dasarnya mandung kurungan tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Dalam biologi malam 22 minggu tidak kurang daripada 70 pasien yang dilakukan operasi. Nah operasi kulit, nah operasi ginjal, nah operasi mata, nah operasi bedah saraf, nah operasi bedah plastik. Yang dia malamnya plastik beli bah. Kadang nak urung terlihat dengan operasi plastik karena plastik dah tak berapa. Tapi kemenang yang makna daripada operasi plastik bahkan berkait dengan operasi plastik, operasi yang membenarkan dari brok menjadi gel. Katanya Pak Urunyan, nah hawa dia dengan ceramah mulutnya katanya Pak Urun yang kena operasi. Nah hawa nak baju mulut, jangankan kepada mulut mak mertua ayah yang berbahagia. Air saja kayu puasa di perawat, iu puasa di dokter, bahkan sehingga bengah operasi.
Pajan krep yo puasa 8 jam yo golok operasi nyan kawati puasa. Nah urutannya pakon asai operasi tapi payah puasa. Jawabannya adalah ketika obat bius dipedamang dalam badan sila uge, maka lumpuhlah otot pernafasan, lumpuhlah otot lambung, lumpuhlah otot-otot yang lain. Apabila pada saat lumpuhnya terjadi muntah, maka kita muntahnya apabila kita sadar, muntah itu akan kita keluarkan kembali daun dek. Tetapi pada pasien yang sudah lumpuh otot-otot yang tadi, muntahnya kedua itu, tapi tidak mengelang paru-paru. Sineku mak mutua, sineku ayah mutua yang tidak mengelang paru-paru, bisa dipastikan pasien ini segera meninggal. Yang kedua, ketika dia puasa, baik pengen naik puasa, pajan terakhir pada ibu, dua malam, padahal bantah ibu mereka. Kejadian langsung di mata an agam yang sangat dicintai. Ketika ditanya naik puasa, nah pajan puasa berkelang 2 malam. Rupanya mak disayang karena dia diberilah makanan, diberiku sama pingan kuno. Yang terjadi ketika obat bius masuk, kemudian pas anak muntah kedua jadi lang paru-paru jamu 5 menit ayah mertua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyanyi mak sehat mak mertua. Malamnya katanya lontuan goreng katanya nah bak dayah mantan neki nikmat sehat. Apabila tahu bak nikmat sehat bak orang yang sehat lain dah. Contoh, apabila tak ada munyo, maka jantung katanya berada di sebelah kiri mak tua. Pak di sebelah kiri tentang dengan puting susu. Puting susu yang normal, nasi puting susu yang satu kena itu. Yang ke sini jantung, kita di sini. Ubena jantungnya, nyan masing-masing tayo dino tak puga jarum no. Nyan ubena jantung, nyan ubena jantung. Munya orang yang layak bosok, layak jantung. Munya orang yang weak, nyan ubena jantung. Tumpul dengan fungsi jantungnya. Fungsi jantung dipompa darah. Nyan mana? Dua kali pompa. Luk, duk, luk, duk. Han batik, nuwon tu. Nu dengar, pak kau dah dengar, pak berangkat kau tu dia kali tu. Menyebutnya karena pasangan takut kiri binang baje dia, kan ku baje, balik buat ramah tu baje. Anak lu dengar jantung, you dengar. Dah perlu penyu tentang puting susu di sebelah kiri. Maka kita akan mendengar 2 kali suara detak jantung. Luk, duk. Luknya dipompa darah kiri. Duknya didamang darah dari aki dari didamang kembali. Sehingga luk, duk, luk, duk. Padung ke luk, duknya dalam seminit 60 sampai 80 ke. 60 sampai 80 kali jantung kita berdetak untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh sampai ke bak kaki yang najungkap. Itulah kerja jantung. Padung sabor jantung. Naik bola di Melayu, hana. Naik bola di Amerika, hana. Naik bola yang pelurut lebih-lebih. Oleh karenanya, apabila kena gaduh, seolah-olah jantungnya ada puji-puji musuh. Allah, Allah, Allah yang sebagai mencintai nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paru-paru lubung tua. Paru-parunya belah uih tidak, belah pulen tidak. Wadah tak tarik nafas, anak yang tarik tidak. Kerana dari cara dengan nafas, dari nafas biasa, yang siga tak menafas sekitar 450 oksigen tidak mendalam paru-paru tadi. Oh, lu tidak mengparu oksigen dalam paru-paru, icok darah di paru-paru dipulih. Darah putih itu di nafas. Darah dia, udara bersih, tak boleh dalam. Yang udara kotor, hasil daripada kerja paru-paru. Yang hasil kerja paru-paru.
Apabila tayo sakit, ipedamang kat rumah sakit, hana BPJS, hana askes, harga 1 liter oksigen tidak kurang daripada Rp5.000. Sehingga apabila 6 minit kita tak bernafas 16 sampai 20 detik nya nafas. Apabila tak kali dalam sebulan, maka jumlah yang harus kita bayar adalah 3,5 miliar peng Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah malaikat rumah lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soiwa, solun, malaikat. Malaikat tu malaikat yang tukang tulis meteran nafas. Holja longjak cok rekening nafas. Padung konyo, padung mulanya. Gatal le tak le demo, le tak boleh tak boleh nafas. Buat dia tadi demo ke le tak boleh nafas. Buat dia tadi ulang le tak boleh nafas. Oh balik bila kata bunyinya, yang pun le nafas. Le berarti pun miliar kata. Tidak ada satu manusia pun di Kuta Karangnya Lun Rasa dan di Aceh dan di dunia pada umumnya yang punya pemasukan buat miliar hana. Hana peng malaikat boleh nukum yang tangai 20 kata hana peng nafas, kau nafas. Tapi tidak pernah le Allah Subhanahu wa taala dia cok rekening nafas, antum pernah. Yang sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Golong tak pegah nikmat mata, golong tak pegah nikmat kunyum, golong tak pegah nikmat hidung, golong tak pegah nikmat ginjal, golong tak pegah nikmat tubuh. Yang golong tak pegah baru satu macam nikmat yang kita pegah. Sungguh kita akan berkata, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau hendak menuliskan nikmat Allah, hendakkah hitung nikmat Allah, yang sungguh gadahan sanggup. Seandainya kacok ranting-ranting pohon-pohon sebagai pena, kacok mandung ia yang dalam laut sebagai tinta, kemudian tak tulis nikmat Allah, gelap habis tak tulis nikmat Allah, ranting sudah habis, air sudah habis, nyandung dulu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nyand nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur long kedanyo arti nikmat yaitu nikmat iman wal Islam. Kedanyo mi tua ayah yang berbahagia asal surga mandum. Golong pernah yo golong lahir mak tanyo atau tanyo kabugat permohonan kepada Allah, kepada Al-Mukarram Allah taala, kepada yang mulia Allah taala, nutulung pelahirun di Kuta Karang. Antum pernah, tetapi dengan nikmat Allah, nebelahir kita dari ayah kita yang seorang mukmin, mak kita yang seorang mukmin, lahir di Bumbu Aceh, lahir di Kuta Karang, lahir do Dayak. Tetapi nasib urang-urang yang hana menikmati, yang hana mensyukuri, lahir gopnya di Aceh, lahir di Kuta Karang, lahir do Dayak. Karena buat gopnya jauh sekali dengan harapan daripada syariat Islam. Seandainya Allah mau mengilahi dari Israel, maka Tanyong akan menjadi seorang Bani Israel yang pekerjaannya adalah poh urut Islam, sebagaimana kalian lihat bak Facebook, kalian bak WhatsApp, kalian bak berita-berita bagaimana merajalelanya Bani Israel membunuh dan kemudian mencincang orang-orang Palestina di negeri Gaza. Seandainya dia lahir di Papua, barangkali kan tak pakai rida, kan tak pakai kopiah, kan tak pakai jilbab, tetapi yang tak pakai koteka. Nanti orang koteka ni, koteka yang pakai Jawa Papua itu sesuai dengan jenis barangnya, kemudian dia lebih. Yang kemudian, tetapi dengan kehendak Allah, dia lahir di Bumbu Aceh, tanahnya ulama, tanahnya aulia. Oleh karenanya wajib hukumnya kita bersyukur dengan menjaga tanah aulia, menjaga tanah ulama yang kami tinggal bak katanya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selainnya nikmat Allah yang kami dicoba kepada kitanya,
mantang lebih kesempatan kepada katanya untuk hidup udara bakda palumboh bulirnya di mana lahirnya penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lahir Nabi menjadi nikmat yang terbesar apabila Nabi hanalahi hantruk Islam bomo Aceh, apabila hanalahi Nabi hana urun sembahyang, apabila hanalahi Nabi hana urun jabur, apabila hana Nabi hana ulama, apabila hana Nabi hana daya-daya, maka nikmat mandum nikmat muat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya patut dan sangat patut kita yang merasa bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nikmat daripada Allah mandum wajib disyukuri. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah pengajian Maulid insyaallah asal surga memandu. Selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengarkan orang membaca selawat, maka dia harus mengetahui pemakna daripada selawat yang kita baca. Kepada siapa selawat yang tertuju? Ada somantang selawat yang akan berimbas. Oleh karenanya ketika dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermanfaat baca selawat. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan Mi'raj. Mi'raj yaitu perjalanan daripada Sidratul Muntaha, perjalanan daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, malah sampai ke Mustawa. Pada saat perjalanan tersebut, Rasulullah mengumpul dengan sidra malaikat yang luar biasa rayu malaikatnya. Seandainya tajak mandung bandung ati bomo capai ati ule malaikatnya, sungguh tidak akan setetes pun ianya neru buat bomo. Yang aneh, malaikatnya punya tangan yang sangat banyak. Bak masing-masing jaro punya adu jaro pun yang sangat banyak. Tengok nemu video. Lagi nemu video tak kameratin la ilaha illallah. Jadi kamu video ni nyen naurung yang pegang menyekan ngenyo handi mu video. Nyen naurung man bom sabak tak pegang noi pegang nyen tidak. Nyen katro nulang penurut Pak Camat kalau dia buku. Nyen ada mungkin bom sabak apa na babak jadi lo. Nyen saban yang boleh pegang malaikatnya dengan nemu video. Ditanya oleh Rasulullah, Assalamualaikum ya malaikat. Assalamualaikum ya malaikat. Waalaikumsalam ya Habiballah. Ya malaikat dari Bunodut Kalendro dengan nemu video. Apakah gerangan yang engkau itu? Ya Rasulullah, lon negeri tugas oleh Allah untuk bilun jumlah tetesan air hujan yang ditentukan oleh Allah mulai dari zaman Nabi Adam hingga roh akhir masa. Nyantu tujuan lo, nyantu tugas lo. Luar biasa kata malaikat, memang betul. Lon tudung padung dengan ujian yang terulang sedaya. Tahu saya jumlah hujan yang turun ke Nukuta Karang. Lon tudung padung dengan ujian yang ada badan manusia manduk belum hidup. Luar biasa dari malaikat. Tetapi ya Muhammad, ada satu hal yang aku tidak sanggup menghitungnya. Apa itu ya malaikat? Maka dijawab oleh malaikatnya, ya Rasulullah, nah satu hal yang aku tidak sanggup menghitungnya, yaitu ketika umatmu membaca selawat satu kali saja dengan khusyuk, maka aku tidak sanggup menghitung betapa banyak pahala yang diberi Allah ke umat kata yang tidak mengucapkan 3 selawat dengan penuh khusyuk. Beda dengan dua apabila tengok tak grup, tengok tak meria-ria tapi tak selawat teruk. Nyan beda dengan zikir yang lain.
Apabila tak zikir dan subhanallah, hana hukum makna, hana fahala. Tapi la ilaha illallah, hansa mihram hukum makna. Tapi dengan lalu tak grup-grup, sehingga yang patah-patah ada grup-grup pada saat membaca selawat. Yang siga membaca selawat dengan penuh ria, maka walah li Allah Ta'ala situ selawat dan rahmat hati guru yang bacanya. Tiga baca yang kuat. Adapun apabila dengan dadu di tengah malam yang sunyi ataupun tengah dadu bersidor tahadzirkan wajah Rasulullah yang sebentar lagi dia akan sampaikan kiban Rasulullah, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah pahala yang malaikat sendiri hana sanggup nubilik. Oleh karenanya hana cara lain minua dan ayah yang berbahagia dalam rangka menghadapi zaman yang sangat edannya. Salah satu zikir yang kita ada dalam hati, lam kita terkekal bak kita yaitu membaca selawat pada guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naur baca kadengan Muhammad disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Karena sepeling-pelingnya orang, zikir orang yang paling benci Nabi apabila namaku disebut dia tidak mau berselawat kepada Nabi. Yang selawat manfaatnya adalah malaikat sendiri hanya sanggup nebiju jumlah pahala selawat. Kemudian dalam sahabat kitab menegah sehingga ulinya meninggal. Dan ulinya orang yang baik-baik dan saleh meninggallah. Oh, dia meninggal di lumpuhlah ulinya di sila ulama. Lam lumpuhnya ditanya bagaimana perlakuan Allah kepadamu wahai perempuan. Hai orang hai katakan katuk lang kuburannya wahai ibu. Kiban kebalah di Allah berkata, wahai syekh, wate kalau pertama lun dalam kuburan, maka dia preh-prehlah roh malaikat yang jamun dipegah badut. Sebab dipegah dalam kitab, apabila dia kita nyoka pertama dalam kuburan, yuh belum roh mungkar dan nakir akan roh sidro malaikat yang bernama Ruman. Puput teman malaikat yang bernama Rumannya, wahai hamba Allah, tulis dia kata mantum kebaikan yang pernah data puput dalam dunianya. Maka tak tulis dah ditanya dengan penuh senyum. Uronyo lang lalu sembahyang jamaah, uronyo lalu jak Jumat, uronyo lalu pegat maulid, uronyo lalu jak ber, uronyo bermacam-macam kegiatan kebaikan yang tak pernah satu pun tertinggal. Mantum tak tulis dengan penuh senyuman. Oh, habisnya dukur, kabeh lah malaikat. Kino tulis yang buruk. Maka bahasaannya tak tulis yang buruk dengan air mata yang berderai-derai. Uronyo nalun kulit lumu lam pukok. Nyoka nino ide baklum. Ino hana urun kulit lumu dalam pukok. Nyo maaf tak buka baju kata-kata tak ikut makalah lumu. Iban hukum kulit lumu. Apabila dengan sebab lemah danyo dijak mulut atau orang lain, makanya dosa dia danyo yang lemah kan lemah dosa. Apabila nak lemah danyo dalam budaya jejak batir roh hancur sebab hana ikhtiari bak lemah untuk lebih hana mungkin lemahnya dalam pikiran nyo hana mengatagai atau bati ada hana pikiran lemahnya. Nyuana mana gaya tak bisi tiada hanya dalam pikiran lemonya sehingga hari lemong dibaci baru baju beknya dikata igampong lo tukung dua idamong kami dalam puhurunya lucok mana tidak baik kami seminggu kami kayak puasa bahkan buku yaitum be mano kiban hukum ada orang dosa besar karena membuat zalim pada kami karena kami hanya ikhtiari hanya akal. Nah, kalau boleh lemo hana hukum dua, yang betul lemo daikat pulampu dahulu. Yang betul adalah ikat lemo, karena yang jak lemo dalam lampu hidup dalam lemo. Igampung lo hukum dua, orang lemo dalam mon. Budak orang pomon yang tuntut, orang
Mudah orang mau ya tutup bau pomon tu pun aku mau lam. Jangan dia kalau mau munyai itu dia mau dong lam mondor kamati. Lu tanya, nyan demo grup damon, pomon grup dalam. Oh berarti nyan demo grup damon, nyan adalah kalah drone kali itu kulit binatang. Tapi kan nyan yang boleh pegang, kan masalah demo. Wate katule bahwa tayo katinggai semaya, katinggai puasa, hana kapurno purmo, anak kedanyo hana tayo kabut berbagai macam kejahatan yang kali pernah saya kerjakan. Tak tulis dengan air mata yang berderai. Kemudian malaikat pun hilang. Oh, lehnya barulah truk mungkar dan truk malaikat nakir. Mungkar tukang kemanyang, nakir tukang tumpah. Yang berlebudah iban, wahai ulama, wahai kurelun, dua malaikat yang dron pernah pegah jamun ketika bet anak truk kak lun. Hek lun preh anak truk. Bahkan hendak rupanya ada sebuah suara yang berkata, wahai uri nenghai, tidak akan datang kepadamu malaikat karena engkau melazimkan membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan urinya dengan semurah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan canggule Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan mengosok ida Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lazimkan selawat dengan berbagai macam selawat. Yang paling Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh juga kita membaca selawat An-Nur. Bahkan kebunan selawat An-Nur karena ada tulisan Nur di dalam An-Nur di dalam selawatnya. Wate dalam kitab hantam pernah menulis selawatnya lah kitab. Kiban bahasanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madarikal jari wajma'ni bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Nyan pajan dipurno oleh Rasulullah bak tanggai 2 bulan Januari 2018 bakso gejak Rasulullah Bak Al-Habib Umar bin Hafiz di Nangko Yaman. Tengok Habib Umar nuda lagi tengok dan bunuh dalam halut tiang. Cuma redaksi selawat dia baca beda. Mungkin dia bunuh oleh takliya Nabi oleh Ashraf Al-Qadr lingkupnya agak beda baca redaksi kalimat. Kibar betul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Allahul musyaffa' sahibal qadril murafa' dan seterusnya sampai habis. Tengok nekun selawatnya di Habib Umar. Tiba-tiba di hadapan beliau menjelmalah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan Habib yang baik salah tuan bernama Habib Ali yang karang selawat Simtud Durar. Kemudian nekim Rasulullah nekul Habib Ali, ya Rasulullah nyo keturunan dayon si nyo Habib Umar. Maka nekim Rasulullah nepurno Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madarikal jari wajma'ni kanda kerot wajma'ni bihi niku sapa lur ya Allah yang kudonyo niku sapa lur ya Allah yang dosanya bihi dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nur nyan cinta tu obat menang dari kepalaan badu alaina silakan dan kun salatullah birci salatullah salamullah. Yang kata air Honda, siapa kata Bamoto, cerita itu selawatnya. Ketika ada baca sejarah bagaimana timbulnya selawat Badar.
Tun kiri besi beruntuh 60. Ketika bak masanya Indonesia sedang panas-panasnya beruntuh PKI. PKI beruntuh tun 65. Maka Sidra Habib yang bernama Syekh Mansur melumpuh datang leblah roh urung berpakaian hijau. Nusuk baju dengan berwarna hijau, dengan surban yang berwarna hijau. Truk bak rumah rolnya. Ketika bunuh nekut wahai istri lun berkelam truk leblah roh urung yang begini ciri-cirinya. Wahai suami lun, wahai abun, lun pun berkelam berdatangi di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gejaklah bak Sidra Habib, ya Habib, kamu benar-benar berkelam. Menyemunan digata takaranlah sabok selawut yang nak cerita bak lawan Badar Islam. Maka di tengah malam yang sunyi ketika suatu manusia sudah tidur, dalam larut malam ditulislah Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, dengan berkat ahli Badar ya Allah. Ilahi salimil ummah, ya Allah ya kamu selamat bangsanya bi ahlil badri ya Allah. Sehingga kalian sekarang bengok kasenang uringan mendua suami istri, yaitu Syekh Mansur di Sukawi. Ketika pagi hari, golong di semua yang subuh bertok-tok pintu. Udah bertok pintu, Assalamualaikum. Wahai Syekh, nyo kamu nak ajar auronyo, drone lo dengar ini pegakkan duri gaya uronyo. Bingung Syekh Mansur benar. Nah, berkelam bak rumah kamu ngandung rok urung yang berwarna berserbat hijau, berjubah hijau, giyah pegah bak kamu bahwa drone boleh kamu sehingga bungoh nak kau dibesar. Rok kamu bungohnya untuk ya bantu drone pegahkan diri. Maka dehah babak Syekh Mansur. Tak lama kemudian truk ramai-ramai ulun na yang balemo, na yang bablu, na yang brabule, na yang bau bersih ketika dia bukan maulid. Mampu ramai-ramai, sedangkan Syekh Mansur dalam keadaan bingung. Rupanya ulun yang mampu bak dayak lun ramai-ramai. Rupanya menjelang zuhur datanglah Habib Ali dari Kuitang. Habib Ali-nya merupakan Sidra Aulia Allah yang kasyaf rohnya. Kemudian ketika melihat Habib Ali begitu dalam mana bak dayah kedayo tiba-tiba tro almarhum Aulia dari menang buka. Maka rasa-rasa pingsan leun yang kodaya. Begitu senangnya. Teruslah Habib Ali kaduk mantung paju kaduri, yuk belum paju kaduri deku. Wahai Syekh Mansur, arti kata kun selawut yang kata karang buka. Padahal tentu dua ayat yang berbahagia. Belum pernah dia memberitahu seorang pun bahwa dia sudah berkarang ke laut. Maka berdeklah Syekh Mansur dengan suaranya yang merdu membaca selawat Badar. Salatullah wa salamullah ala baha rasulillah. Salatullah wa salamullah ala yasin habibillah. Sampai habis mandum ulun menangis. Maka itu di Habib Ali, wahai Syekh Mansur, le mandung-mandung ulun baca selawatnya untuk le PKI. Maka selawat itulah mulai dibaca, mulai tur nampuh sampai ulunnya. Tapi nau yang pungo dua, yang pegah nan bid'ah. Terus ulun pungo pakai kurban lainnya, pakai janggut, pakai jubah, batungkah, hafal Quran, ijah ulang penduduk. Ibudah salatullah wa salamullah yang bid'ah. Baik salah hukum Allah, baik salah ma'ullah. Jangan pernah
tertipu dengan orang yang bersumpah. Baik pernah tertipu dengan orang yang menjaga. Baik pernah tertipu dengan orang yang pakai gamis. Jangan pernah tertipu dengan orang yang hafal Al-Quran. Kan hanya hafal Quran min kuah cik kalam Rabbi, silakan hafal. Tapi bermufum isi di dalam Al-Quran. Seandainya kalau boleh memilih, anak gedanya berjilid dua, alim dan hafiz. Mufum kitab, hafal Al-Quran. Orangnya hanya benar, terus bawa dekat beralim. Quran hanya ya baik, kitab mufum mandu, nyan maka. Tapi yang paling berbahaya, hanya hafiz tak alim ia. Maka timbullah macam-macam penafsiran tentang Al-Quran Karim. Dipusalahlah tentu budaya, dipusalahlah orang-orang modern, dipusalahlah orang-orang yang membaca berjanji, dipusalahlah orang yang baca salatullah wa salamullah. Budaya kulit tanya pada berbagai macam kesempatan lepegak. Yang surban yang awaknya pakai ngenput-put abe yang tua. Nyo gamis ngenput-put abe. Ibarat janggut tempat duduk deh. Imat tungkat ngenpoh pakai. Di hafal Quran yang dipakai untuk demikian. Kita tidak boleh tertipu belum karena daya. Sayang seribu sayang, daya kubiraya. Abadi kan buah ilmu yang tanya mantan sisa. Oleh karenanya berfikir berbagai macam keadaan. Lihat ulama-ulama kita yang membuat berbagai macam program supaya ulun-ulun kampung berhidup dalam keadaan sisa. Yang boleh pegang silakan baca salatullah wa salamullah. Tujuannya apa? Minimal itu buat dia mati jino hana truk malaikat. Walaupun truk malaikat dengan penuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang beragam nyokan kuenya mantau yang beliau sudah kurang agam. Lepegak dalam satu hadis, orang yang paling jauh ngelur singa dan orang yang paling lir kurumuk singa dalam surga, sosok yang paling lir muslawut kelut. Nyo menidurnya sang Hanafi dan kawin dengan dua, Hanafi dua. Baru dan rencana cikai kecil kawin. Menyekan mati don, mati ada don. Dua nagai menyekan mati don, mati barang don. Ci. Nyan anjir min dua anjir. Sebab kali terbuka dalam Al-Quran, fankihu ma babalakum minan nisa'i masna wa sulasa warumah. Tamu kawin digata uringan yang kata-kata 2, 3 atau 4. Nyan dia kawin uragam. Yang kiban yang galak hati. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Apabila hai sanggup berbuat adil, cek kapok. Gepegah dalam kitab wajib adil cuma dalam 2 hal saja imam 2 hal hana lebih. Yang pun adil dalam berbagi malam. Nyo promo kedua. Maka nyo le malam. Adil dalam bagi malam. Kan adil dalam kogane. Nino lego nya hasil kedua. Nya bayar pakai plat ni. Bayar dulu. Adil dalam berbagi malam. Menyok berumah dia tanya-nyo, kemudian kali berkahwin yang kedua. Berumah yang kali berkahwin yang keduanya mantan perawan, mantan gadis. Maka lazim dia ditanya, tahu bak tempat urin yang mudanya 7 malam berturut-turut. Yang sama dia pegahnya urin kang nama gadak kembali. Uragam letih sebab tidak pegahnya. Nah perubahan ulama tadi, tapi boleh dah pegah. Yang boleh pegah banyak, tapi boleh dah pegah. Berarti waktu itu dia mungkin keluar kata aku tak mau nikah kalau aku dimadu. Ya tentunya gila-gila Qurannya. Nah, yang pun wajib nanti dalam berbagi malam. Kan berbagi jima ada juga berbagi malam. Kemudian yang kedua wajib ada dalam berbagi nafkah lahir dan nafkah batin. Ini katanya Mbak Muda ini. Hai kita kasih ya.
Mungkin nafkah lahir kan namun dia. Yang disebut dengan nafkah zahir adalah dapur makanan sesuai dengan kemampuan kita. Dapur rumah sesuai dengan kemampuan kita. Tablo pakaian sesuai dengan kemampuan kita. Selesai. Yang untuk nafkah batin. Adapun nafkah batin yang piuh-piuh bila itu dua memproporsinya yang sanggup memberi nafkah batin ke rumah. Dah yang pertama nafkah batin ke rumah adalah memberinya ilmu pengetahuan. Sehingga sebuah tips yang dipegang. Oh, lu tanya dah kawin dengan si ini. Maka waktu yang saya buliannya, dia kita membereskan wudu rumah. Menyap rumah anak putih wudu tak boleh. Waktu saat tamannya bersama, ada kan di zamannya. Waktu saat junub bersama, kan kita melangkah mana bersama. Tak ada rumah tu. Na butuh cara tu ismaya. Na butuh cara mana. Na butuh cara tu cara solat. Na butuh cara tu doa semaya. Na curi Allah. Na curi rukun wudu. Na curi rukun semaya. Na curi rukun syahadat. Menyengan hana yang adalah nafkah batin yang pertama kali wajib Nabi rumah. Sebab apabila hana Nabi nafkah batinnya kurang inangnya ke musuh utama dan pertama ketika dia final berbangkit di yaumil mahsyar. Iban cara dengan luar supaya kita lonjak diri isteri hana lain sesuai dengan Pak Camat juga penuh. Be anu tok madang yang dah babak daya, tetapi tanya ayah dan mak jak sifat daya. Tetapi apabila suami mampu kepurna daya rumah, harum tanya jak daya. Biar suami yang mengajarkan kepada dia hukum agama. Tapi suami jangankan diri kita mungkin doa dah bere. Hai bang, rukun mana padung dah? Kau kau tidak rukun mayang dia. Akhirnya ni kibat jalani mana raya bang. Bele pun tu bikin dia. Baru lu pernah ni ke suami. Iban ni nawaitu sundut. Nawaitu suntek. Ulun bah ada ulun sampai tu buat lubu Yang jalan ni ada raya. Katalah. Yang termasuk hal yang demikian pada penobak isteri. Tapi kenyan yang terlepas penuh dengan selawat, kita akan selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita urung agam yang le dapat selawat sing paling dekat dengan Rasulullah, paling banyak yang dijodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh saudara kamu selawatnya ketika kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad supaya menghadirkan khusyuk hati bertaduri yang ke baginda Rasulullah, yang ke Muhammadnya, yaitu Muhammad bin Abdullah yang lahir menjelang fajar di tengah gurun Sahara, dilahirkan oleh seorang wanita yang suci yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Nabi kitanya maknullah merupakan urang yang selamat dari dua penyembelihan. So yang selamatnya yaitu baginda Rasulullah, yang selamat oleh Allah dari dua urang yang bersia di dua ayat. Soalnya Nabi kita yang adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim melahirkan anak yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah mensia di ayahnya yang bernama Ibrahim di Nanggomina, neganto dengan kipas di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara apabila neganto dengan kami di Allah Ta'ala, justru Ibrahim kan Ismail kan Allah, Nabi kita yang hana mungkinna. Keaslaman lahir Ismail dan seterusnya, maka setelahnya baksa berkurun nekun di ayah Abdullah. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya dah hidup agam lun sinusi, maka salah sabuh daripadanya lun bernazar kepada Allah untuk lun koktaku. Rupanya mandum yang keharapannya diberi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadenya nekun wahai alun lun menazar kepada Allah untuk lun si salah sidro di antara kata.
Maka wahai anak lun, dengan ia mata yang bercucuran, necoklah undian, nekocok-kocok, brok, cok. Wadai kedari yang kena undian Abdullah. Hanafi ulang. Sebab anak yang paling disayang adalah Abdullah. Brok, tariklah, bantarik Abdullah. Tiga tu, kita jaga. Brok lah, bang tarik tetap bernama Abdullah. Mau tidak mau, ayah Abdullah harus menyembelih Abdullah. Sehingga dipeklah pengumuman gelhat Pak Pintu Kaabah bahwa tanggal sekian dan tanggal sekian Abdul Muttalib akan menyembelih Abdullah. Maka gemparlah kota Mekah, maka gemparlah kota Mekah bahwa wali kota Mekah, bahasanya dorian wali kota Mekah akan menyembelih anaknya yang bernama Abdullah. Padahal Abdullah kedua merupakan pemuda yang sangat tampan, yang membuat tergila-gilanya para gadis kota Mekah. Tidak ada satu gadis kota Mekah pun yang tidak kenal pemuda yang bernama Abdullah. Ketika mereka melihat pengumuman, berangkatlah beberapa utusan. Wahai tuanku raja, lun kadana pengumuman drone bak pintu Kaabah. Putra yang engkau hendak rencanakan, aku telah bernazar kepada Allah dan yang menjadi targetnya adalah Abdullah. Abdullah payah lun kohkaku karena alun kali pernah lun mutaui ke Allah. Wahai Abdul Muttalib, saya kini fikir-fikir deh, seandainya drone musian kamu pun kawasan akan musian karena mengikut pemimpin kamu. Jadi bayangkan apabila mantung tayo suku Quraisy mantung kota Kuala suatu saat maka punahlah suku Quraisy. Leh pikir-pikir yang Abdul Muttalib benar masukan-masukan dari tokoh-tokoh, maka diubahlah keputusan. Kita berilah pengumumannya sebagai ganti, maka nusialah sirtuh wah unta. Nah kaya Abdul Muttalib, nah kaya nah yang kaduri di kota Karang yang tidak mau tertobo. Godongna Abdul Muttalib kali pernah menyembelih 100 ekor unta untuk menembus anak kekasih dan permata budanya, permata hatinya, cahaya matanya yang bernama Abdullah ditukar dengan sirtuh unta. Maka Nabi kitanya lahir daripada Abdullah yang mereka adalah orang-orang yang pernah diprogram untuk kotaku di ayat masing-masing. Lahirlah Rasulullah SAW di tengah gurun Sahara. Ketika baginda Rasulullah lahir, dipudah dalam berbagai macam riwayat, lahir dalam keadaan terlungkup, hanya lahir dalam keadaan telanjang. Ketika dalam terlungkupnya, nesujud Rasulullah, nekut ummati sambil menengadahkan ulenya ke langit. Dari lahir pun Rasulullah sudah mengingat kepada umatnya, umat lur. Sampai kemudian tumbuhlah kembangnya baginda Rasulullah SAW. Sampai kemudian menikahlah beliau dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah. Pada saatnya tidak ada seorang pun pemuda yang lebih tampan daripada bernama Muhammad. Dengan ciri-ciri megah, kulitnya yang putih bersih, rambutnya yang patah manyang, daun yang musulah lebar menandakan terbitnya beliau. Punyunya yang lebar, kemudian hidungnya yang begitu mancung, bak pucah hidung bercahaya-cahaya. Urung yang kalian daripada diuk seolah-olah hidung Rasulullah lebih mancung daripada bentuk aslinya. Pipinya yang begitu licin, jenggotnya yang begitu tebal, mata hitam bersangatan hitam, mata putih bersangatan putih bercampur berwarna perak. Bule matanya yang begitu lentik, kemudian keningnya yang begitu bagaikan bulan sabit, lehernya yang begitu jenjang. Antara bahu dengan bahu lumbang, tulang-tulangnya besar, kemudian dari bawah kaku sampai ke bawah pusat,
Timohlah bulu-bulu yang sangat indah. Sedangkan bak binihnya mulus bagaikan kaca yang terpercik air. Kemudian ketika berjalan, Rasulullah bagaikan berjalan turun daripada ketinggian menuju ke tempat yang rendah. Luar biasa berwibawanya. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terbaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak orang yang demikian tak pegah penuh, seolah-olah di hadapan kedainya berdiri Rasulullah dengan memakai sorban. Sorban dipakai Rasulullah di dua hanya apa warna. Beberapa warna sorban yang dipakai Rasulullah, yang pertama yang paling sering dipakai warna putih, kemudian yang berwarna hijau, kemudian berwarna merah, dan kemudian berwarna hitam. Bermacam jenis warna sorban yang dipakai oleh Rasulullah. Pajan masan pakai yang putih, yang berwarna hijau ketika Rasulullah melaksanakan sholat dan ketika beliau sedang berdakwah. Pajan masan pakai yang merah ketika beliau berada dalam medan peperangan. Tersebutlah riwayat. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, maka bengihlah para pemuka kerajaan Quraisy saatnya, yang dikepalai oleh Abu Lahab, dikepalai oleh Abu Jahal, dikepalai oleh Abu Sufyan, dan berbagai macam huru-huru yang lain yang benci kepada Rasulullah. Sehingga bahasa berburu para pemuka Quraisynya ditulis sebuah surat. Suratnya ditujukan kepada Raja Habib bin Malik. Raja Habib bin Malik bahasanya berada di negara Syam, kepada yang mulia Raja bin Malik. Nyo di Mekah nasi orang yang bernama Muhammad, yang dipegang oleh Muhammad dan handi pilih semak Lata dan Uzza. Maka kayu semak Tuhan yang lain yang bernama Muhammad. Wahai Raja, datanglah kemari, drop Muhammad, kokoh takut, selesai. Kemudian datanglah Raja Habib bin Malik dengan membawa 10.000 pasukan bersenjata lengkap datang ke negeri Mekah. Ketika mereka sudah sampai di gerbang pintu Mekah, ikut Raja Habib bin Malik, wahai Abu Lahab, perintahkan kepada Muhammad untuk menghadap diriku sekarang juga. Menyahai tenjak, tangkap, seret. Bedahlah beberapa orang tentara, bedah yang merupakan Nabi Muhammad. Amanah Raja Habib bin Malik Jino laju untuk yang merumpuk dengan baginda raja, munihana nijak, yu ikat, yu seret. Siap berangkat. Maka bukan tolak pada Rasulullah. Dia pakai gamis yang berwarna merah, dia pakai sorban yang berwarna hitam. Maka berangkatlah Rasulullah menuju ke tempat Raja Habib bin Malik dengan Khadijah. Yang pertama Khadijah, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan menuju Raja Habib bin Malik, berderailah air mata Khadijah. Takut, ya Allah, ya Tuhanku, Lu selamatlah isteri, Lu selamatlah suami Lu, ya Allah. Lu serahkan Ba'dron Nabi Lu, ya Allah, daripada kekejaman sang baginda raja. Sedangkan Abu Bakar dengan gagah tetap berada di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dari Ji'o, si Habib bin Maliknya berkadang baginda Rasul, maka luar biasa memancarkan cahaya kenabian, memancarkan cahaya nubuahnya, memancarkan cahayanya yang begitu berwibawa, dengan wajah yang begitu tampan, dengan sorbannya yang berwarna hitam, dengan gamisnya yang berwarna merah, membuat pihak bawah daripada Raja Habib bin Malik. Sehingga bahasaannya rupanya Raja Habib bin Malik membawa 2 buah kursi yang terbuat daripada emas. Sebuah kursi hidup kedok, sebuah kursi itu dipeduk ini Raja Habib bin Malik. Ya Muhammad, silakan dulu. Bengih luar biasa oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Pakanci iwadu. Padahal yang undang Lut, yang undang di adalah Lut.
Sedangkan yang yudu ada kursi Muhammad hanya betul Habib ibadahnya. Tapi lama itu ketika baginda Rasul duduk atas kursi emas, bertambah berwibawanya wajah beliau. Mantung untuhah baba lagi berduduk di bawah kafir. Luar biasa ke apa ini. Kemudian ditanya dia Habib Malik, anta Muhammad? Nah, drone Muhammad betul. Drone adalah Nabi betul. Anda Rasulullah. Lun Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran la ilaha illallah. Yang kedua Muhammad. Wahai Muhammad, tak boleh kata bahawa mandum-mandum Nabi na mukjizat. Urunyo tunjukkan apa mukjizatmu. Kabe apa yang kau inginkan. Jet berpenuh dino mukjizat dan mukjizat apa yang kau inginkan. Mintalah kepada aku. Yang dikendena, Nabi. Sebab perbuatan yang menyalahi adatnya na patung-patung macam bukan kitab tauhid. Yang pertama irhas. Irhas adalah perbuatan yang menyalahi adat yang terjadi pada calon Nabi. Contoh ketika Rasulullah SAW tengah main di kampung Banu Sa'ad. Kampung Banu Sa'adnya yaitu kampung Halimah. Mak yang mak Raba'ah, mak yang bimong ke Nabi. Umur Rasulullah pasalnya 2 tahun. Tiba-tiba ibu Halimah, mak Muhammad kaituli mak. Maka mutak-tak ia daripada Halimah. Anak trip kemudian muncullah Muhammad dengan wajah yang begitu pucat. Dipegang dalam sejarah. Pasangan muncullah 2 orang yang berjubah putih. Nedra Muhammad, nebah sebuah tempat, kemudian niplah dada baginda Rasul. Sehingga riwayat yang lain dipegang antara bapak dada sampai di atas pusat ada garis yang berwarna putih yang berkilau-kilauan warnanya. Yang namanya irhas. Niplah li Jibril bersama dengan Mikail. Yang namanya irhas. Adapun menyegani ke Nabi namanya mukjizat. Yang kedua adalah mukjizat. Yang ketiga namanya karamah. Yang karamah hanya hidup baurung yang malik tanyakan kuramat. Menyebab tanya mi tua pak ayah tua hidup kuramat. Yang hidup kuramat. Adapun karamah hanya hidup bak gure-gure yang tak alim. Kemudian bak daya kayu yang kebut menyediakan kepada Allah. Tayak berti malamnya. Tak teman yang bak gure sering. Tak sembahyang anak tinggal. Puasa anak tinggal. Maka tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa. Ada contoh di demo. Balik demo. Roka grop pagi. 3 grop dah teh pagi. Oh, lu dah grop. Anak-anak. Kan grop dah. Yang deken dengan ma'unah. Yang bisa ibu bagiannya ma'unah. Ketika terjadi yang demikian. Contoh dong. Tengah-tengah dah mabut Romeo ada tanya hana betul nyantuan drama tetapi ma'unah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang bernama istidraj yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ke urang-urang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya negeri ke urang-urang ahli sihir. Nah, kampung dari ahli sihir Nyan punya nak kaya coba tunggu berdua itu hana baklong tunggu berdua tabuh kampung berdua yang sehingga nyan tabuh kampung utama na dayah na alikhi cara kata itu mungkin na urungkur menoi doang pati di hana nyam damar kuriman kalah tunggu berdua jangankan kita yang hana pilih rakyatnya nyo nabi kenang dihe tunggu berdua nabi dia pernah disihir. Seorang kampung di Kumpuak bernama Labid bin Aqsam. Yang beringat. Soalnya Labid bin Aqsam. Terjadi perang. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, terjadi perang macam-macam, perang Hunain. Nyo anak rumah Muhammad. Perang kalah, dukun bertindak. Maka rapatlah para dukun. Nyoso yang bisa sihir Muhammad
Dukun yang paling kuat bahasanya adalah Labid bin Aksam Sidro Yahudi. Kabeleh diurutan ke yang Muhammad 3 frame mati. Gimana cara? Maka diutuslah utusan untuk yakjok barang-barang pribadi Nabi. Icok subur Nabi, dicok Nabi, maka dipaliklah nyan bak subur. Kemudian dibentuklah lilin dan berbentuk manusia. Dipalik-paliklah dulu, dicoklah jarum di top-top badan patungnya. Kemudian Nabi kita sakit luar biasa selama 40 malam. Rasa-rasa itu meninggal di rumah. Bak malam yang ke-40 Rasulullah dalam keadaan kata Rasulullah bak tempat yang sangat mulia. Nyo contoh dah begak dengan Rasulullah, maka tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat. Gedang dahulu sido, gedang dah kaki sido. Negeri malaikat yang dahulu nyo Rasulullah pakai tolaklah juga abaruan. Sesuatu dia malaikat yang bagi ibu tihi. Sobo Labid bin Aksam. Pak perlu syarat lamun arwah. Dia pegah abang malaikatnya, dia pegah Nabi. Wahai Ali, tajak digata lamun arwan, tayak cok syarat sihir yang dibukilun. Maka berangkatlah Zedowil yang nanti nak berduan Ali bin Abi Talib yang jak. Neten lamun arwan, pak teman mon arwannya na di kota Mekah. Sehingga dipegah dalam kitab nasi kurun boh macam ia yang menggrup untuk ajok ia sembahyang. Salah satunya adalah mon arwah. Terus Ali dalam mon arwah gupinah bate. Rupanya batenya diu bate karena patung yang ditusuk-tusuk oleh Labid bin Aksam. Jawab Ali pada Rasulullah, nyebat Rasulullah syarat ini. Sebab menurut ayat yang berbahagia, apabila sihir atau sidorul kadibuh di ahli sihir tidak akan boleh kecuali dengan izin Allah apabila syarat ini anak gadah dan anak gak. Nyan menyegampung lo di sini. Naurun yang dijaga-jaga pada meninggal dulu. Sisa kain kafan dicok, sisa kerenda dicok. Nyan tepung tua. Nah kalau kejadian maka kuburan betul. Yang paling disukai adalah kuburan anak-anak bayi. Oleh kuburan jawate mengdua langsung itu langsung hukuman mati mengdua batanya. Mati jino ka kalam neraka orang dari belum dahana. Nya yang paling dah udah tiba. Dia juga syaratnya di hadapan Nabi. Turunlah Jibril kebetulan 2 buah ayat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 3 rukun, 3 rukun, 2 rukun, 2 rukun, 7 rukun dari Rasulullah. Maka diplah mandu mati si Labid bin Aksam. Nyan merupakan sihir kepada baginda Rasul. Nyan kata Nabi bagi berdoa pun lawan daya. Nyan sihirnya dia ada mata bisa buka. Itu yang ada perut tumbang perut. Itu yang itu hanya boleh. Nyan gefen dalam istidrak. Kan beramah dengan doa, kan makna namanya istidrak. Nyan adalah perbuatan-perbuatan yang menyalahi adat. Yang boleh buka apa benar? Itanya ni Raja Raja Habib bin Malik dah mukjizat datang. Mukjizat apa yang kau inginkan? Maka berkata Raja Habib bin Malik, turunkan bulan, belahlah bulan. Ini perbedaan dengan dua. God, berilah waktu kepada aku sejenak, maka dia ngecoklah sembahyang Nabi. Kesembahyang 2 rakaat mulai ya Allah, ya Tuhanku, uronyo don akan kailake permintaan li hamba dulu ya Allah. Maka bantu don ya Allah. Maka bahasanya turun Jibril. Dalam sejarah
permintaan yang demikian 2 kali ya Rasulullah. Ketika terjadi perang Badar, perang Badar terjadi antara Filipino pasukan musyrik melawan Lerdah pasukan Islam di lembah Badar. Dibayangkan tengah-tengah Filipino tentera KB berpakaian lengkap, bersenjatakan lengkap, membawa 70 pasukan kavaleri tentera berkuda lengkap dengan senjata. Sedangkan Rasulullah hanya membawa pedang seadanya berjumlah lerdah. Baksaannya neiklah Nabi kata bukit, ya Allah ya Tuhanku, seandainya uronyo ya Allah hanya demi menang kepada pasukan mukmin, sungguh agamamu akan hilang di atas permukaan bumi. Dan Jibril, ya Rasulullah, Allah mengirim salam kedua ya Rasulullah, bersama dengan Lut Allah kirim ciri bedro pasukan malaikat yang langsung berpimpin. Maka senanglah Rasulullah SAW. Terjadilah perang. Oleh perang hasilnya apa? 72 pasukan kafir tewas, 72 gerak, sisanya melarikan diri. Sedangkan pasukan mukmin yang syahid hanya 12 tagai yang tadi disebutkan di dalam surat Badar, bi ahlil badri ya Allah. Ledah do yang syahid nyantribe lawan satu ledah do langsung dijawab jawaban ya Allah. Demikian juga ketika doa ya Allah ya Tuhanku, Habib bin Malik ila yang tuan ba'dun ya Allah. Wahai Rasulullah, Allah menundukkan alam kepadamu, perintahkan apapun yang engkau inginkan pada hari ini. Dibantu ya Jibril, pakai dia jalan mantap. Rupanya Rasulullah SAW dari upi ke sering nemaen ngumpulin, ngetor nemaen wate upi Rasulullah ngen Hamzah. So Hamzahnya ketika Aminah menikah dengan Abdullah, mandung mata tertuju kepada pengantin yang luar biasa tampan dan luar biasa cantik. Dalam riwayat yang pegah, padung dua ulung inem yang terkenal kecantikannya. Yang pertama Siti Hawa, yang kedua adalah Siti Sarah, yang ketiga adalah Siti Maryam, yang keempat adalah Siti Hajar, yang kelima adalah Siti Aminah, dan kemudian selanjutnya adalah Khadijah, selanjutnya adalah Fatimah, yang terkenal di dalam riwayat kecantikannya. Munya tabanding dengan dia anak kuat ni tua lagi tabanding bumong dengan langit, tabanding dengan kuih lunan di open ngurusnya luar biasa. Gak putra boleh dah pegang, Nah, ketika Rasulullah SAW nulaki hal yang demikian, maka nekut kiban cara kembali kepada bunuh pernah nemuin dengan Hamzah. Rupanya ketika mengkawin Abdullah dengan Aminah, mandor dahulu ya Allah SWT Muhammad lagi orang yang sehingga Abu Talib hawa nuk kawin lain karena negara punya Islami. Ummahnya anak kami lagi yang agak baru. Ada dia kena 3 lagi yang kerja baru kawin kau tinggal ke rumah. Biasa lagi yang tak kan kau tinggal kan bro tak rumah kau dua rumah bro. Nya hancur mana? Tak rumah bro itu bi mata. Tak rumah kau itu bi bapa. Hari. Nah, yang boleh buka bunuh. Keadaan Abu Talib, maka menikahlah Abu Talib dengan si dua orang yang bernama Halah. Halahnya dalam urut Arab bisa jadi anak agam, bisa jadi anaknya. Nyo halahnya adalah halah yang ini. Yang kawin. Kemudian dari Aminah lahir Muhammad, dari Halah lahir Hamzah. Orangnya kemudian dua tapi kekadang terkasih oleh Hamzah. Rasulullah dengan ini di rumah malam-malam contoh dari kemudian ikut
Gemain nak tahu bulan, kegadaan bulan, gedenya, kekoseh mana? Kau yang koseh, dia tunjuk Rasulullah ijak bulan. Kau yang koseh ijak koseh Rasulullah. Yang terjadi pada saat beliau kecil namanya irhas. Kemudian baksaan ninkun ya Rasulullah. Wahai mata uro, tenggelamlah engkau. Maka dimusukkan mata uro, gelap gulita kuat langsung dia. Wahai bulan, keluarlah engkau. Itu bulan dengan cahaya yang luar biasa. Wahai bulan, turunlah engkau. Ketika bulan itu turun ke bumi, menimbulkan suara yang begitu gemuk, yang membuat manusia bahasa mudah-mudah tahu Abu Lahab itu bikin luar iya. Nah, ketika hampir sampai, maka dengan menggunakan jarinya, dipegang isyarat dari Rasulullah, keblahlah bulan. Bulan hilangin ikut umum. Nabi kitanya di pemulia. Lap sampai baca bulan kita mang, orang terjengung segala berupa. Kita mang lap sampai baca Nabi. Idang ada hulai Nabi diku. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhah babah Abu Lahab. Tuhah abah Abu Jahal. Wadah Abu Lahab dengan Abu Jahalnya ni adu-adu. Kira-kira dengan adu-adu nak. Tuhah Abu Lahab dengan Abu Jahal. Tuhah kira-kira. Sangatnya. Nam kui. Bila katanya nama Abu Lahab di mana? Kalau Abu Lahab jamun, Abu Lahab masa milenium. Tahu Abu Lahab mileniumnya. Dayahna, gorengna, budaya bunyi. Yang ke dino balu, dino hana, mantu galak orang kedaya. Munya balu tu kemudian almarhum ayah lur tu kemudian. Kebetulan kamu menyeman haji ilmi musambung darus anda Abu Tubiraya. Kepegatlah daya dengan dua dangsing. Nah yang preh di kuah bak jalan pakai karang preh. Ngun selaut mati urunyan hanam bukan mati kero. Budak sabak kelompok anu budaya anu rumah. Ino rumah itu. Dimangkah roh sakit gaya itu. Kan macam-macam hanya karena baca tahu ilmu. Nyan mudah-mudahan menyelaginya nyan akan sahabat dengan Abu Lahab bak sabuk tempat dalam neraka. Tapi beda Abu Lahab yang jamut malam kini nya sampai nak priaga punya. Asai kamu dari orang minggu kat sana. Dengan popoh idamang malam kini maka priaga Abu Lahab. Kenapa kan senang kata Rasulullah, senang kata Abu Lahab ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir dekun baksaan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang baksaannya beberapa orang perempuan ketika Aminah baksaannya merasakan bahwa beliau akan melahirkan. Memang anak-anak dan perempuan dari payah ada kumpu, payah ramah-ramah aja, payah dari ohnya anak apa Aminah. Mulai dari hamil beliau merasakan ketenangan yang luar biasa. Pokoknya dia merupakan kami assalamualaikum, merupakan Mbak Kaya assalamualaikum. Malah nubugah dalam riwayat tiap malam pro Nabi Adam, malam yang lain pro Nabi Idris, malam yang lain pro Nabi Nuh, mandung Nabi jak merupakan Aminah dan nubugah wahai Aminah bergembiralah karena lampur gata merupakan Nabi kaki kamu. Beda dengan mumen kanya apa? Malam-malam kata jompo ini, malam-malam kata rombo meriaga. Nah yang hawa buahnya ngelut pegah tengok. Nah tuku hawa dihabis. Hawa jo mana jerit boh dan oncom-com. Nah lam yang kan pura-pura kan hawa tu lucu supaya akhir. Sebab menyuruh tuan pegah apa dia hana lucu, hana lagu, hana macam-macam. Pegah lagi nak. Nah lam yang kedua hawa diurinamnya duk dong menurunkan kot, com-com menurunkan kot. Bekor galak nyan hana berlaku ba Aminah.
Nah, ketika Baginda Aminah hendak melahirkan, datanglah para perempuan yang suci. Di antaranya adalah Siti Hawa. Assalamualaikum ya Aminah. Waalaikumsalam. Saudara yang begitu indah rupamu. Aku adalah ibumu. Aku adalah nenekmu. Aku adalah Siti Hawa. Maka senalah duduklah Pak Ulil. Kemudian tidak lama kemudian teruslah Siti Maryam. So kata, wahai perempuan yang indah, Lut adalah Siti Maryam. Kemudian beliau pun melahirkan dengan penuh rasa aman dan hanai tepul leibih. Satu-satunya manusia yang wadai lahir hanai tepul leibih nyan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia yang lain cikai pre dari pun proses kaidah mengibi. Patlian pun proses ketika mak haji numpuk ayah haji hanya sesuai dengan syariat inan pun beruhibi. Oleh karenanya dukung dua. Nyan proses-proses jadi tanya urung yang dewasa, nyan benajak wudu. Oh hanya lupa ke wudu, uyuh dalam proses baik dua kun bismillah, mukaraka bismillah berdoa. Anak doa bismillahirrahmanirrahim. Anak lupa ke bismillah. Nyan pajan uyuh belum dokul yang paling kuat tiban. Tak damang laumo. Satu semayang, dan semayang 2 rakaat. Nyo pertama pak ulu yang mengkawin malam pertama. Dan semayang saja semayang sunat 2 rakaat sunat mutlak. Beliau 2 rakaat, kemudian berdoa, duduk jaro pak doa rumah. Ya Allah ya Tuhanku, nomor rajayu, nebinah ya Allah yang hanaga kepada istri dun. Nebu sabar kamu dengan penuh maghfirah, penuh rahmat ya Allah. Nebinah kepada ayam bro. Kemudian takkan doa yang kabe-kabe. Ibadakan sunatkan qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad kabe. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru kau pandai. Baik bangku dah mempak pandai bangku. Tucek lidah rupa pandai yang nampak. Yang hancur lehernya dari pun sudah menggunakan iblis untuk berdamu. Pulau hamil berbagai macam gangguan iblis. Sehingga nepugah dalam hadis pada saat mata urung kena iloknya urung hamil anak-anak beli bak jalan. Karena baksanya ditibit iblis, tibit tentara-tentara iblis diplung-plung bak jalan. Merupakan dia dengan memeti di perut. Bunyi. Sakit di perut mele bak tungku. Merupakan duit dengan buah dipeh kau oleh punya giti perut sakit. Sehingga waktu kena azabnya langsung jauh dan hancur dia bak jalan. Lagi tanya kamu nangkat saya kau kena umpet jika nak gitar jreng tepek perut tebing kuning. Han dia mana? Damang dalam rumah. Oh, dia damang dalam rumah. To pintu bismillahirrahmanirrahim. To jendela bismillahirrahmanirrahim. To kuah bismillahirrahmanirrahim. Pintu yang tutup dengan bismillahirrahmanirrahim hancur di dalam iblis. Nah, buatlah cikai preh itu dua. Oleh karenanya ketika sejenak bayi setelah dilahirkan diputih di perawat, diputih di doktor, diputih di bidan, dibalut, tacok bayinya tak azam. Belah ulun tak azam, belah dia tak kamat atir kau, atir al-inam dan atir al-agam. Tabak nauru pegang jadi inam kamat nanti mana? Kamat dan azam kapan sih? Oh, dia tak baca ayat kursi juga. Dia nak kita buka dulu. Baca ayat kursi juga. Qul huwallahu ahad juga. Qul a'udzu birabbil falaq juga. Qul a'udzu birabbin nas juga. Inna anzalna 7 ke hukum 2. Yang kedua. Inna anzalna sampai habis. Ruh lampunya mula. Insya-Allah han akan diplung kecuali ngelak kuadro. Dan akan dipuplung kecuali perumah tu. Nyo betapa banyak orang-orang yang puplung perumah tu dan yang plung melak tu.
Barangkali salah satunya penyebab adalah ketika lahir anak dakun inna azana malah tua dah. Nyan kaji fikir dia tanya. Pulang dengan dunia yang begitu edan ini, berpegah lepas zaman HP, macam-macam yang terjadi ini, di luar kontrol. Di Payaro, Lung Dua, Lung Kerju di komplek, Lung temukan Lung Dua, anak yang berumur 5 tahun sedang menonton video porno. Ikut lihat banyaknya, di HP abang itu gawat kali. Kakak sama abang itu nak pakai celana dia. Nyom yang teringin daya mak dulu puan ubina kali mandinya. Tak terjadi di doa. Dari banyak kampung menyediakan jamu kan tak ite lah ya. Itu ite yang sayang dari pokok lingon ni. Tahu ni apa kami ni ada kabar ni. Apa ni ni Maya lagi adik Maya abang. Hai ku mayang lagi kan. Ada banyak jenis kayak itu mayang yang betul-betul. Tahu salah, tanya yang salah. Bahkan salah tanya. Hana tadi ada dengan ilmu agama dan hana dapat daripada penegak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah penegak. Terpegah dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tani minallah wal ajlatu minasyaitan." Perlahan-lahan itu adalah punya Allah dan terburu-buru itu adalah punya syaitan. Semayang bagah-bagah ada iblis. Makan bagah-bagah ada iblis. Macam-macam yang terburu-buru itu adalah pekerjaan iblis. Illa fi khamsati fisalin, kecuali 5 macamnya guyuk bagah li Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama adalah it'amud dhaifi idza nazala. Tapi makanan, dah hidang minuman kepada jami yang berhurung. Yang guyuk bagah li Allah. Baik takun pada lapor wadah dan bin baju kubah tu pada si anaknya Nabi ibunya anjurnya. Semuanya kena ibu tak pegang. Nyobu ke orang tu kira dari dia. Dan sunatnya minggu tua ketika duduk jami dan tu izin. Yang dia tanya dan sunatnya. Boleh ini buat nate ngabuki nama macam-macam buka. Boleh ikuti. Barangkali urunya haji mame karena gedang darah kena darah mami, hanya kena bukti, kena darah tinggi. Tak berat ke bukti, 2 lemah dia stroke mati. Sunat kanya. Jadi yang pertama adalah it'amuz dhaifi idza nazala. Yang pun sehingga konsep ubat mulut bagdanya yang konsep menjalankan hal yang demikian. Ketika kamu buat maulid, maka datanglah orang-orang bak tempat gedanya, bak dayak gedanya, bak rumah gedanya, ya payuh kauri yang dia sediakan. Kematah dari pugat maulid pun tua, Nabi hantam pugat maulid. Hantam pugat maulid. Maulid ibadah, maulid lagi gedanya. Tapi apakah itu bid'ah? Orang yang ken bid'ah katanya bagi. Dah yang ken dengan bid'ah. Bid'ah itu doanya. Bid'ah adalah buat-buat yang antum pernah berbuat oleh Nabi. Menyebut yang antum pernah berbuat oleh Nabi yang mengandung bid'ah cukup tak ada bid'ah. Nabi antum pernah berbuat berdium untuk menceramah. Bid'ah payah tu. Antum pernah berbuat berkuliu kemudian berbuk pipet beliau jebak berceramah. Payah buat bukunya. Nabi hantar ceramah pakai mi. Payah apa mi-nya? Bid'ah apa? Hantar pernah buat tenda tempat duduk ceramah. Ke tendanya. Hantar pernah Nabi nyenjak wajib dengan pesawat. Payah apa pesawatnya? Makna bid'ah sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan ibadah yang ana dalil. Adapun maulid cukup dalil. Dah. Khairus sadaqah at-ta'am. Tiga-tiga sedekah adalah memberi makan. Cuman dia tanya kat buah belakang hari.
Kedai makanan kan dua paydo bid'ah, ana bid'ah, pegang laju gitu ya. Biasa orang yang pegah-pegah anjing mulut, watai baju rumput, lagi uang ada yang uang. Waduh. Anjing dengar yang kalian demikian. Yang boleh pegang, yang segera menyetuk jamin di makanan, di minuman. Yang kedua, tajhizul mayyiti idza mata. Menyena orang meninggal rumah tanya segera ke mana? Segera bergafar, segera semayang, segera kuburan. Baik sampai di umur 2 payah blow for money yang 100% buhlah supaya suntik tak banyak pakon anu gelayu di Palembang daripada bro suntik liayah nak baik bro. Ada nyuatai wajib idau imum yang pihum nyuatai bro ji manapi pegahkan telepon punya siat telepon punya siat bawa yahlul kamati innalillahi wajib idau imum kata kan idau imum ya nak payah pre hamil menang sehingga ditanya yang kakarap bedanongnya lon tanya mandu you kata uji sama tete kata uji wajah mata kakuyu-kuyu mandu kan si karak kam singong dan singong juga dah pegah pak keluarga tu wahai anak lon apabila lon meninggal baik kapres musidroku karena apa kerana pegah dari Rasulullah apabila nyan asal surga baik kres yang sudah menggok dalam surga baik kacau dalam malam surga leh nikah ada dia malamnya ada juga malam pulang dalam malam surga ya apabila di asal neraka ke petrik-trik hak saya ubah asal neraka di rumah tanya bakter ya jadi bersegera tak lakukan tadi jenazah apabila nak orang meninggal nah ada pertanyaan lah benar hai buku meninggalnya tepeh dengan hanya tepeh dia dengan maninya batu semayang baik batu semayang manyet juga hana ada dua menyukainya tepeh di manyet yang batu semayang kayu manyet hana tepeh ini karena hana lintang untuk hukum atau jenazah teman jejo manyet menyewat deudit manyetnya yang halil jod berdelah pun halil jod tapi dia mati rumah kok saya dah jod Pate udah hanya coba jom dia mati pio dua hanya malah wate udah dalam kuburan yang pilih orang yang meninggalnya orang dia dah berapa tu kiban tata cara kuburan kuburan oleh kuburan macam-macam doa wate dah betul dinazah sunat dari gaki kuburan betul lepot yang dalam kubur sunat bergaji lelo 5 bro 7 bro ini hala ke lelo yang terlang kuburan apabila banyaknya orang yang jemat orangnya ketika di so ada lintu abang adik bek bukan duk di orang kau dalam kuburan kau oh yang baru tak dalam kuburan tak betul langit bentuk banyak kuatir tak betul langit yang bek gamuno bek tepat tapi lagi bentuk busur panah lagi bentuk jadi kena katanya dia ulang berarti itu gimana kamu bentuk kabeh nya dia yang kalian agak mulu bentuk binasa baik cepat tak sah ada dia tak hino dia tu balik kan tak bungkuk baju hana yang tak cepat tu hana tak bungkuk baju menangke riu ke binasa lang kuburan kemudian buat dengan baik tuwo takun inna anzalna tajuk tano nyan berpegah dalam kitab Imaduddin tajuk tano takun inna anzalna 7 go tak gamang tano nyan di dalam kafan manit insyaallah aman manitnya daripada azab kubur aman manitnya daripada azab kubur ya yang kedua adalah tajhizul mayyiti idza mata yang segera ada juga yang kedua yang segera adalah tazwijul binti idza balagat tak menikah anak ini yang satu juga tazwijul binti anak juga waladun anak juga anak agam tak menikah anak ini apabila tak kalian anak ini kata buku meragam
karena tanda-tanda balik menikah laju hukum tua. Demat ini peraturan pemerintah dan peraturannya betul. Urut ini yang cocok kawin umur 18 sampai 20 tahun. Pakon karena sistem reproduksi para perempuan sudah matang. Menyaur agam 25 tahun yang tak cocok. Tapi baik lebih daripadanya baiknya gatakah ni kelekap kawin di dalam S3. Lừa dia S3 karena saling kawin. Kaya kok hai ka doktor kok mun kawin dong. Ide baru dia udah nangke baik baru mau doktor. Ide yang traktor di doktor. Hake itu dua. Dan kemudian Cina juga di beberapa tempat dan nasional juga kasus HIV terbanyak itu di Aceh Utara. Tahun 2018 terbanyak di Banda Aceh Utara. Nah, itu HIV, AIDS, penyakit AIDS yang belum ubat adalah penyakit AIDS. Jamun ketika urang tengah pungo-pungo kewurina, nah sabab penyakit yang bernama Raja Singa Sifilis. Obatnya ada dan mati umum obatnya. Tapi penyakit HIV, penyakit AIDS sampai uronyo sampai tinggal belum obat untuk tua. Yang terbanyak di Banda Aceh. Jumlah penduduk Aceh yang kena penyakit HIV 310 sekian roh. 310 cukup ngeri. Kebanyakan terjadi pada orang-orang yang gonta-ganti pasangan, yang bak tahu hiji barang kan si bulan kali kor baru do yang do pahemes. Mandung Murung Aceh, mandung darah Aceh yang kemudian mereka menjual dirinya karena kita tak biarkan mereka lolos, tak biarkan mereka berpakaian dengan pakaian yang aneh, sehingga aneh apabila mereka berzina. Orang agam Yahdi yang membiarkan istrinya, yang membiarkan anaknya berbuat maksiat tidak akan masuk ke dalam surga. Mutuleh Pak Pintu surga anti haramon alak dayus. Gata surga harum urung yang dayus, urung yang dayusnya. Urung agam yang membiarkan kurumuhnya tidak menutup aurat dengan bagus. Ada mujid dengan tuan, kurumuhnya yang makabah badan, payah mata-mata, payah yang betul. Tapi ini salah. Pakaian tayo kay cok niko, cadar tayo kay cok niko, gamis tayo kay cok niko. Seolah-olah yang God adalah God, padahal yang God adalah Tuhan. Muo kepada pembahasan Talmisul binti kita balagat nyan musik. Karena bakal hukum dua, apabila tak biarkan proses zina, maka sabosaan yang dia kebenci adalah ahli bajir. Yang dia kedua ilmu mana bajir, yang dia kedua pemuda ahli bajir, yang dia kedua hafid ahli bajir. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pakal mana dah begah, contoh kasus tu begah. Nah orang Medina dia gampung di dia Aceh tadi. Kali Medina, mumed ban kamu bedah belum menikah. Nasah nikahnya, nasah kawinnya mereka kira nasah. Nah, nikah sah tapi dia sudah dilakukan dosa besar. So dosa besar, yang tukang penikah dosa besar, yang dia kesaksi dosa besar, yang tak rumahnya kena kutuk, yang pegat iya kena kutuk, tapi nikah sah. Karena apa kon? Apabila sinyo menikah, imrinang nantinya, mume sinyo, tak menikah nanti, imina kena kutakan. Tak kira lagi ke ibu muda yang sedang hamil. Balam rujak lagi yang lebih dengan hamil ayam ke awal buah mata-mata. Padahal anak haram yang dia kandung. Kan anak dia haram, buat nyo haram. Kalahe yang nyo, idebit kakak. Karayu anyo naur galak ikiranyo adalah Yahdi dipernikah nasa anasah. Maka wate anasah di Medina lau. Jadi pak surah undangan kah kapegot undangan peresmian perzinaan anak kami. Hancit pernikahan anak kami. Kah lahir dah mana ji dipernikah lau oleh suami ji nasa.
Anak mudalo penuh kampung dengan zina. Sehingga korban yang paling betul ketika anak orang yang hamil tunggu dia sampai melahirkan. Akan menang dapat malik. Kata naruh pernikah, maka lepak jamat melalui ke kuaket, melalui dinas pendudukan macam-macam, berterbit akte kelahiran ben mak ni. Hanjit boh ben ayah ni. Boh juga sini katakanlah yang inangnya Pamela nanti. Nan mak ni Anderson. Pamela binti Anderson. Baik aku menang. Kok menang? Kan Malaysia itu boleh kok lebih buat di depan. Dekeri depan yang legok bawah nyo adalah anak di luar nikah. Nah, orang agam yang galak kali ini. Dia galak, silakan galak. Saya bernikah, wali hakim. Maka ajaklah bak waket, itu yang ini bak waket. Wahai Pak Hakim, lun tahkimkan diri lun kepada drone untuk lun pernikah lun dengan abangnya dengan mahar lun 5 manyamut tunai. Maka kepada Pak Hakim, lun pernikah si Pamela nya ke drone sebagaimana dia telah mentahkimkan dirinya kepadaku untukmu dengan mahar 5 manyamut, maka sah nikahnya. Nah, anak-anaknya halal. Kaputuh kali ini. Munya tak pegat lagi benar tukuman kapohnya urung bina. Digabung lo. Gap itu lo. Dan yang lucu, anak-anak dari hasilnya cukup daga-daga. Dan yang udah turun 3 apa. Yang kena berumur 3 apa. Tak tiga ke. Rok tak. Munya tak nanti. Munya rok tak. Nyangkat rok terdekat. Rezeki tapi biar dia kata kalau dia sedekah nanti dibuka. Nah, yang boleh pegah apabila terjadi hal yang demikian hukumnya. Nana nyoya di yang umumnya maji jamun mati yahdi na harta anaknya hanjit tung harta hantak tung harta mati anaknya di na harta yahnya hanjit tung harta. Cukup le efek ini pemudua mereka bergelap-gelap lintuan katro tapi tak pegang menyiapkan pegawai hanji. Siapa ini lagi tanya warga itu calon ada yang abang calonnya kerja di mana? Tapi ada yang pak kerja pegawai laju dia pegawai langsung dah kerja ada yang bukan. Patokannya adalah asaingan gak ber. Jadi dia banyak ubah mindset dah udah yang baik dia kerja. Betapa banyak orang yang kaya kemudian kehidupan keluarganya centang pernah. Lon tak duit itu ngen lon yang kerja barang sakit gaji ratusan juta per bulan. Tidak ada kehidupan naya menteri pendukung menteri. Karena betul mandung gabu hana dunia lama. Oleh karenanya ketika truk jalan anak di rumah dadanya go kitab kata bu. Nalancar Quran bakso dabu. Selesai jauh, nyan langsung nikah hukum 2. Perempuan yang paling bagus adalah perempuan yang murah maharnya dan yang mudah urusan menikah dengannya. Iban yang lebih murah mahar. Dipegang dalam hadis, Nabi tidak pernah menikahi perempuan dan menikahkan anaknya dengan jelame daripada 500 dirham. Padung 500 dirham menyetak manyam 17 manyamu. Baik lebih 17 manyamu ada wujud. Majnun 15 manyamu kali 2 kali 10 ke dalam ada. Nah ada kuncinya atau kama nyopeng hanango nyopeng anak sitingo hango. Apeh peng 10 juta berhal-hal yang anak bermanfaat. Maka permudah. Nyawa tejapur nyawa badanda. Wadah riwayat cara yang kena tunangan, yang kepulang macam-macam. Yang betlina badanya. Segera you tentukan waktu nikah yang perlu nikah. Malah panjang masa tak begat kanduri pesta. You pegah dalam hadis yang paling begat tak begat kanduri. Lihat pemilu. Lihat coblos.
Kampung tak pegang menang. Tapak sini contreng pun coblos leh. Pilih isi pun coblos pun contreng. Coblos lah. Dia pemilu. Baru pegot acara. Pegot Nabi hantam pernah pegot walimah. Yuk golong dukun. Nah pegot tadi kaki dia nikah. Tadi. Dan walimahnya sunnah. Putra walimah. Nah walidah. Anak walimah. Karena ke walimah bukan walidah kan. Walimah adalah kanduri. Kanduri pakan tak kanduri. Dua alasan tak kanduri bahawa yang menikah. Maka yang pertama, tak syukur anak tayang selamat daripada zina. Yang kedua sebagai pengumuman bahawa kampung, hai anak belum kali kawin ber. Jadi tinggal Pak Jalan itu tak boleh kata dua-duanya itu. Yang menang. Sehingga dipegah dalam hadisnya tazwijul binti idza balagat. Punya tanda-tanda. Tanda kena calon tanya lagi. Dia pun yang mendarah-darah. Cara kadang urang ina uragamnya serius katanya bagi. Bang. Idanya ke kate hubungan luar tu. Bajan neja urumo biak tu. Nyatanya. Apabila itu di uragamnya belum boleh kuliah le, bahna kerja le, balu kemukoh le, bahlu nyole, bahlu jim le, nyan jopikui roba menggo minta lain. Karena pekerjaan anak serius hukum luar. Itanya tiga presidur jauh, anak dah kaya kahep tu. Biasanya kahep tu nya. Nya ban-ban pula pandah 17 siapa dia, dia tu siapa dia 4 siapa nya 4 je. Wate kan waktu pun siapa saya tambah kalau PNS, kadang-kadang tanah kerja ino kadang kerja ini. Terus udah siapa saya tu kalau kerja itu di udah. Hana ada puji mantung dah dari buka kalang kaya ni. Baru kali itu siapa saja atau yang aku. Yang hancur menang. Dan cara yang paling baik dalam hal demikian adalah anaknya jabut lagi. Yang agam jabut, yang ini jabut. Anak agam tanya kalau yuk, tak pegang apa gure, tak pegang apa bati, hak digabung kain di kampung lain. Yang pun bador bati, maka gandalah gure. Dengan ini yang apa gure anak berjodoh saja. Maka dia menikah, mana ada duit. Ada katuri pun menyebruk tak bro. Gimana cara nikah maka berkenalanlah, berpacaranlah setelah legnya menikah. Luar biasa mana. Tapi menyegaduh tak ikut Honda, sebab Honda yang persila yang menung. Fiction fiction itu. Yang mengenai ikut. Wadah gaduh tumpuk dia duri itu. Puplung rumah juga, puplung pedang peluru juga, puplung medan juga, lapare juga. Maka apabila kita yang hai anu agam, nyan daya hanam. Apabila kita kalau dah puplung anu ini engkau, yakin dan percayalah bahwa kurma yang kamu kawin hingga kali pernah puplung itu. Dan tanya orang apabila kata di puplung itu, kalau yang kodrok. Yakinlah lintu yang belum kawinnya adalah lintu yang dah kawin-kawin butung-butung ini engkau. Kau bukan hanya Allah bukan azaniyatu bizani. Urung medina, urung idang yang medina, yang jubi suragam yang medina. Yang kepulah Allah. Oleh karenanya bertobatlah tanya wina, bertobatlah tanya uragam. Menikah kira-kira tanya kasar kufu. Nyosang kabeh kawin di rumah hanti kusut dulu. Maka terhadap anak gadis boleh paksa dengan syarat sepupu. Dah sepupu sang anak tayong nilaka 8. Dan itu kawin dengan si gamlis yang pun nilai 8. Be anak tayong be dan kawin dengan urung hingkong yang hancur. Kemudian santun kaya, santun ilmiah, sepupu. Takkan bahan tayong gata anik lun. Hai anak kam selamat lun dia tidak dari dunia gata lun menikah.
hai tên được hidup ke hai tên dah tu itu dah hơi kasi dah hơi do baru dah hơi rungapung lun pernikahan lun kudata dengan jalan hidup mana tunai hai tên berubah hai tên ni drop dua tolak dan kamar kunci pintu tinggal buka pintu buka pintu untung nak kurung tapi menyangka janda anjir menang tak payah tanya Nyat mubaklah laju sebab cukup ngeri kehidupan kita dukung dua. Cukup ngeri kehidupan. Kos di Banda Aceh. Kadang-kadang dukung dua. Saboh kama di Tewa Deurida, malam-malam di Damang Beragam. Main kuda-kudaan itu. Nyat kepuannya anak Aceh. Artinya mereka no highway paling banyak di Aceh Utara dan Aceh Besar. Paling leleh pulang di daerah yang kita sebutkan itu. Cukup ngeri kumpulan. Yang kelima, yang keput. Kawau dain ida wajibah. Tabayu utang apabila truk tempo segera yang bukan apa-apa. Sehingga dia dapat sedek. Hai lepu utang lo 3 kilo harga. Macam-macam harga 500 lebih. Tanggal 15 bulan bayu. Apabila tengah dah napeng nak bayar yang tadi. Iban secara tadi banyak buka. Hai lun peng kana cuman hana lu bayar ile nak boleh kena. Riba banyak yang baru hana tadi. Idanya kena. Wate dah bayar utang tak utang bak kok demi kira bodaku. Wate saat itu dia utang takut bak bukruk bak juk demi jok. Padahal bahaya utangnya jangankan urang yang mati biasa gumbuah, urang yang mati syahid. Syahid bagi syahid dunia akhirat, ini lagi di Palestin. Pada perang-perang tam kena, atau kemudian timak-timak rupiah kena ngondro syahid si. Atau kata tarik budi, tegak tarik ribuan dulero syahid si. Ini syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Orang-orang yang melahirkan meninggal dalam masa nifas. Masa nifas pada mereka sampai batas maksimal 60 puluh. Apabila meninggal orang dalam masa 60 puluhnya merumput pahala syahid. Yang kedua syahid dunia. Yang nak merumput apa? Dia akhirat jagung. Yang nak merumput adalah jagung. Orang yang syahid, jangankan orang yang mati biasa, orang yang syahid di Palestin nautang sabah rupiah bago, hana kebayu tua tu tetap dengan tunggu dengan dewa akhirat. Oleh karenanya berhati-hati bak masalah hutang. Bunda tulis, tak pegahlah promoh tu, hai promoh loan, hutang loan dengan sekian. Tegedi mati loan nyo daftar hutang loan. Meninggal kanyo, hari kurai yo belum bayar hutang. Baik hutang Allah maupun hutang manusia. Dah hutang Allah, wadai tu lebih. Kaja tajak wajib, nana tajak. Yang hari perai you belum cok peng untuk badan hadiah. Tanya memang anak peng tapi lemah bukan. Tahu lemah yang dah juta nak juta boh dah yang 50 juta. Yang menjajah badan pok itu Soalnya boleh pegang. Kita boleh pegang bayi utang apabila terus yang kelima taubat tu. Taubat daripada dulu apabila dikatakan dosa. Cukup le dosa katanya. Dosa dengan Allah, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan bure, dosa dengan tetangga. Cukup le. Dah contoh dosa dengan tetangga. Nyo lampu kanyo. Ide mau bawang kam sini kau di bawang kam gede. Lah lampu danyo bawang kam kagak. Roi bawang kamnya lampu danyo. Kacau apa dia? Yang halu. Kenapa kan? Bawang kamnya kagak. Mai do dalam polon ku ada ilmu lampu lon pun handik balik. Bak siuro sahabat. Lu semayang tak wajib. Anak lupa berdoa, anak lupa melatih. Dia Rasulullah. Kami sampai kata dia awak tu Wahabi. Minta dia minum. Rupanya tuan Wahabi. Kakak dia minum. Ciri-ciri awaknya nak kata Astaghfirullahaladzim. Anak saya budak tu. Dia tak tidak. Alih kutong punyung ni.
Kak, bahkan kata berkata lagi, ya Rasulullah, bak ciur muhlun nanti bak kurma ya Rasulullah. Tapi bak kurmanya berhut dalam puhlun. Anak lun ubi-ubi ya Rasulullah. Baik sampai anak lun dibodoh, kamu orang kasih hana makanan dia pajuh kurmanya ya Rasulullah. Bak ciuro wakil lun wolo cipali pajuh hal lun bertobi. Lun tulok hai ya Rasulullah dan babah lun nak muntah. Maka di lun wo ya Rasulullah supaya anak lun baik pajuh hari. Maka minat menolak ke Rasulullah. Sotim lo kurmanya. Ya Yahudi, rupanya ada Yahudi, ulo, mana? Gejak Abu Bakar, Yahudi, lon lo sibak kurma kata, menciploh buat kurma lon yang paling good. Oh, dia punya menang, apa dia Kabe, ulo, dia jok kata, nyojok kurungi, latih Yahudi, nyo yang bah, jika lagi kan. Untuk nyangkan tetap dalam bulung ambil siapa tetap jauh bulung. Rupanya yang terjadi apa ibu-ibu dan bapak-bapak? Rupanya bak rumah yang rumah Yahudi ijak baju-baju idang bak tengah lampu bulung Islam bulung. Ibu dah bong Yahudi ke bak rumah. Kau kedai dah. Yang Yahudi kah yang boleh kah munafikan bok mamdam yang lampu danyo dalam pugot ijak dalam budaya hari baju. Pakar menang karenanya ada gok. Dengan kaidama dalam pugot dayo urunya bayar sewa dayo. Nyong se lampu dayo no. Nyong lampu dayo no. Tu sago yo. Nyong tu yo lampu uyuk ada dayo. Sampai tu langit. Nyan kena pugot sarang burung sampai tu langit dia dayo. Kemudian nyo ada tahu lain. Tu pegang dah rumah, buat dia buka jendela, kita melangin rumah kau. Hari. Jadi dah buat menang, wajib bayar sewa. Teman di rumah Aceh jamun mudah daripada aku bayar sewa ikut hai. Nyong ni nak ke pemang belah nak hidup itu dorbe, belah dor bayar sewa. Munyenan yang munyenan ikutnya baru dipaju. Munyenan aja. Kalau yang nak bayar sewa, aku dosa dong Allah Taala. Dan nyo beka baju semua plan yang rut lampu dayu. Yang dosa besar. Cukup dosa payah mak. Payah lagi mak. Nyak 5 macamnya payah tasu gerakan. Menyuhana akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Kamu lembak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Wakilnya saatnya jumlah bulir kemudian keidom langit bulirnya. Kemudian bahasanya pihak babah Abu Lahab. Kita yang law dari Rasulullah. Wahai Raja Habib bin Malik. Kabeh permintaan kata. Gondok. Nah kamu tu yang belum inginkan dari Ron ya Rasulullah. Anak payah buka hari. Kalau dukung ke Rasulullah. Anak Ron kena buka. Kena klau. Kena lumpuhnya. Kena hanijaknya. Jino walah engkau ke istanamu. Anakmu sudah sembuh. Senang luar biasa daripada Raja Habib Malik. Maka betul dan betul. Situ ridho dendra. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mandum kamu Islam. Bengih Abu Lahab luar biasa. Tajak yugi tayu jaji kena tayu dra Muhammad. Oh bro kena jipun di dalam Islam. Berkat di Habibnya. Bengih. Karena senangnya Raja Habib bin Malik gede ngobrol ke depan istana bukan anak gadisnya sedang berlari dengan ayah. Hai anu, pakar kamu wahai ayah, lur kalau damang Islam cita gedor. Wahai lur baru merumpuk, kau yang damang Islam, yang damang Islam belum bijak pak lur Islam dan buatnya Muhammad. Ketanya Pak Lur, hai anak nak hawa pulih mata hawa. Nak hawa pulih berdaya rempuh hawa. Damanglah Islam. Lur damang Islam segera. Maka karena senangnya Raja Habib bin Malik, maka berkirimlah berpeti-peti emas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Gibali unta. Roba pintu gerbang kota Mekah dari Lahab. Kepoyan.
hadiah dari Raja Habib bin Malik ke Muhammad. Pandai gini ke? Mudah wahainan kor. Kagak hanya mau menang bana. Yang dulu ke kor ke Muhammad. Wadian ke hana HP, hana WA, hanya pada telepon. Jadi mangan. Kemudian mula mentang supaya baru kita yang bak unta, yang buka buah bertipur unta. Kaji yang nanti nyo tanya, nyo bika mata. Dia budak haba tangannya, gejak bak kantung bak kambah. Ya lada, ya uzza, ya lada, ya uzza kan dulu ke dino. Puji ka bak untanya, kata uya. Katu bantu